Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Syadza Mutinanda Rahman dengan NPM 130110222070 dari kelompok tutorial 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep MAPS yang telah saya buat untuk sistem kardiovaskular. Di sini saya mengangkat penyakit hipertensi, namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai basic science-nya. Jadi di sini, yang pertama ada jantung. Jantung ini organ yang berongga dan berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah, dan fungsinya ini untuk mengalirkan darah yang penuh dengan oksigen dan juga nutrisi ke seluruh bagian tubuh dan juga memompa darah. Lalu, lokasi jantung ini terletak di rongga dada dan ukurannya itu sebesar kepalan tangan. Nah, di jantung ini memiliki border yaitu, right border, inferior border, left border, dan juga superior border. Dan jantung juga memiliki ruang-ruang yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada atrium, atrium kiri dan juga atrium kanan, lalu ada ventricle, ventricle kanan dan ventricle kiri. Lalu jantung juga memiliki katup yang berfungsi untuk menghubungkan antar jantung. Di sini terdapat katup atrioventrikular yang terletak di antara atrium dan ventricle. Katup ini, terbagi menjadi katup tricuspidalis dan juga katup bicuspidalis. Lalu untuk katup semilunar ini terdapat di antara ventrikel dan juga pembuluh darah utama. Katup ini terbagi menjadi katup pulmonal dan juga katup aorta. Lalu untuk vaskularisasi dari sistem peredaran darah ini terdapat sistem sirkulasi sistemik yang terdiri dari aorta dan vena cava, sirkulasi pulmonal yang terdiri dari pulmonary vein dan pulmonary artery, lalu sirkulasi koroner yang terdiri dari coronary artery dan juga coronary veins. Lalu untuk inervasi ini terdapat simpatetik dan juga parasimpatetik. Lalu jantung juga memiliki pelindung jantung yaitu perikardium, dan perikardium ini dibagi menjadi fibrous perikardium dan juga serous perikardium. Nah, untuk serous perikardium ini dibagi menjadi perikardium parietalis dan perikardium visceralis. Lalu lapisan jantung ini terdiri menjadi 3 lapisan. Terdapat endokardium, miokardium, dan juga epikardium. Di mana endokardium ini merupakan lapisan tipis endotelium dan juga jaringan ikat subendotelial, dan miokardium ini otot jantung, serta epikardium ini lapisan paling luar yang terdiri dari mesotelium. Lalu untuk pembuluh darah sendiri ini pembuluh darah ini terdapat arteri, lalu arterioles, lalu capillaris, lalu venous, dan juga veins. Dan untuk pembuluh darah ini terdapat lapisan dinding yang melindunginya, yang di mana terdapat yang berjumlah 3, yaitu tunica intima, tunica media, dan tunica adventitia, dan lapisan dinding ini disebut dengan tunika. Lalu setelah itu ya, di jantung juga ini terdapat bagian luarnya surface yaitu anterior, inferior, right pulmonary, dan juga left pulmonary. Lalu saya akan menjelaskan mengenai fisiologi dari jantung. Di sini ada cardiac cycle, atau di mana dimulainya periode satu denyutan jantung dan awal dari denyutan selanjutnya. Di sini terbagi menjadi 2 yaitu sistole dan diastole. Untuk di sistole ini terdapat period of isovolumic contraction yang dilanjutkan ke period of ejection, di mana terbagi 2. Terdapat rapid ventricular ejection dan juga slow ventricular ejection. Untuk yang bagian diastole ini dimulai dari period of isovolumic relaxation, lalu dilanjutkan ke passive ventricular filling dan juga active ventricular filling. Lalu jantung juga memiliki conducting system yang dimana dimulai dari SA node, AV node, bundle of His, dan juga Purkinje fibers. Untuk sirkulasi terbagi menjadi 2 yaitu pulmonary circulation dan juga systemic circulation. Lalu selanjutnya terdapat blood pressure regulation di mana terbagi 2, terdapat hemodynamic factors dan juga blood pressure reflex. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hemodynamic factors. Di sini terdapat cardiac output, di mana cardiac output ini dibagi menjadi heart rate dan juga stroke volume. Heart rate ini merupakan terdapat aktivitas parasimpatis dan juga aktivitas simpatis. Lalu untuk stroke volume ini terdapat preload, afterload, dan juga contractility. Dan di mana preload ini terdapat venous return yang berlanjut ke blood volume dan juga venous tone. Lalu blood volume ini lanjut ke renal retention. Lalu selanjutnya untuk peripheral resistance, ini ada blood viscosity dan juga arteriolar smooth muscle, di mana blood viscosity ini terdapat hematocrit, lalu untuk arteriolar smooth muscle ini terdapat local regulators, di mana terdiri dari nitric oxide, adenosine, dan juga prostaglandins, dan tidak hanya itu saja, ada juga endothelin dan juga oksigen. Lalu selanjutnya ada circulating regulators, di mana ini terdiri dari angiotensin 2 dan juga catecholamines. Selanjutnya ini blood pressure reflex, di mana ini merupakan respon terhadap perubahan tekanan darah. Yang di sini ada baroreseptor, kemoreseptor, juga renin, angiotensin,
aldosteron system. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai baroreseptor. Jadi untuk di baroreseptor ini terdapat dua, yaitu untuk kenaikan tekanan darah dan juga penurunan. Untuk kenaikannya, di sini terdapat increase di baroreseptor activity-nya, lalu increase di jumlah afferent impulsesnya, lalu kenaikan parasympathetic nervous system dan juga penurunan dari sympathetic nervous system atau SNS. Lalu di sini terdapat penurunan dari cardiac output dan juga vasodilation untuk penurunan tekanan darah. Lalu di sini untuk yang blood pressure decrease-nya, ini terdapat penurunan di baroreceptor activity, lalu terdapat penurunan di jumlah afferent impulse-nya, lalu terdapat penurunan di PSNS activity-nya dan juga kenaikan di sympathetic nervous system-nya, lalu increase in cardiac output dan juga vasoconstriction untuk increase blood pressure-nya. Lalu selanjutnya di sini ada chemoreceptor yang dibagi menjadi dua. Yang pertama peripheral chemoreceptor, lalu di sini juga ada central chemoreceptor. Lalu selanjutnya di sini ada renin angiotensin aldosteron system, di mana di sini blood pressure-nya akan turun, terus lalu ada angiotensin 1, angiotensin 2, dan ada glomerular filtrate rate, proximal tubulus, dan juga aldosteron. Oh ya, untuk chemoreceptor tadi itu terdapat peripheral chemoreceptor, central chemoreceptor, yang selanjutnya diikuti oleh ini. Lalu selanjutnya saya akan langsung saja menjelaskan mengenai clinical science dari hipertensi itu sendiri. Nah, untuk hipertensi ini, hipertensi merupakan suatu keadaan di mana peningkatan tekanan darah baik sistolik maupun diastoliknya itu di atas batas normal. Nah, untuk hipertensi ini sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu essential hypertension, di mana hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, dan juga secondary hypertension yang penyebab hipertensinya diketahui. Lalu untuk klasifikasinya sendiri, di sini saya mengikuti klasifikasi dari Kemenkes, di mana untuk tekanan darah normal itu 120 dan 80, tekanan pre-hipertensi itu 120 sampai 139, dan juga untuk diastolnya 80 sampai 89, untuk hipertensi tingkat 1 itu sistolnya 140 sampai 159, dan juga diastolnya 80 sampai 99. Untuk hipertensi tingkat 2 itu di atas 160 dan juga di atas 100. Lalu selanjutnya untuk epidemiologinya sendiri itu untuk data terakhir dari Riskes Death di tahun 2018 itu penderita hipertensi sekitar 34,1% dari 260 juta penduduk Indonesia. Dan untuk di globalnya sendiri itu sekitar 1,2 juta miliar. Lalu untuk patofisiologinya di sini ada kelainan sistemik, ada resistensi insulin, obesitas, kelainan metabolik, dan juga ada kenaikan usia. Lalu faktor resiko ini terdapat yang bisa dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Lalu untuk tanda-tanda dari gejala hipertensi ini ada sakit kepala, pandangan kabur, jantung berdebar, sakit di dada, dan mual muntah. Diagnosisnya terdapat bisa didiagnosis melalui 3 tahapan, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Di mana untuk anamnesisnya sendiri ini terdapat riwayat penyakit hipertensi, pola hidup, lalu bisa juga dilakukan pemeriksaan tekanan darah untuk pemeriksaan fisiknya. Dan untuk tata laksananya sendiri terbagi dua, farmakologi dan juga non-farmakologi. Untuk farmakologi terdapat diuretik, ACE inhibitor, lalu untuk non-farmakologinya ini pengurangan konsumsi alkohol, diet, dan juga peningkatan aktivitas fisik. Dan untuk komplikasinya sendiri terdapat gagal jantung, hipertrofi ventrikel kiri, dan juga retinopati. Nah, untuk ide gagasan saya sendiri, ini application based hypertension focused diet catering with additional blood pressure tracker. Nah, ini ide gagasan ini tuh berangkat dari latar belakang di mana saya melihat kurangnya makanan yang berfokus di hipertensi. Dan juga saya melihat banyaknya penderita hipertensi yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya ini dari ide gagasan saya ini adalah untuk menyediakan makanan bagi penderita hipertensi yang tidak memiliki waktu untuk memasak, lalu menyediakan makanan yang mudah untuk dibawa kemana-mana, dan menyediakan rekomendasi resep makanan bagi penderita hipertensi. Lalu untuk ide gagasannya sendiri, di sini saya akan membuat sebuah catering diet untuk penderita hipertensi, di mana cateringnya ini akan berbasis aplikasi, sehingga dari aplikasi ini tuh oh iya, untuk dari catering ini sendiri itu basis dari cateringnya itu DASH diet, di mana makanannya itu akan tinggi potasium, kalsium, magnesium, dan juga rendah di garam atau natrium. Dan untuk aplikasinya sendiri ini untuk memudahkan pengontrolan makanan yang akan diterima oleh konsumen, dan aplikasi ini juga bisa menyediakan edukasi mengenai hipertensi. Jadi pasien bisa lebih mengenal mengenai apa itu hipertensi, dan juga
Dari aplikasi ini juga sendiri, itu bisa menyediakan resep-resep, simpel makanan hipertensi yang bisa dicoba oleh, konsumen. Lalu tidak hanya itu saja, dari makanan-makanan ini juga, diharapkan dari, catering ini juga bisa menyediakan makanan yang mudah dibawa ke mana-mana, jadi, konsumen tidak akan kesulitan untuk, memakannya. Lalu, aplikasi ini juga, menambahkan fitur tambahan yaitu daily blood pressure tracker, di mana, konsumen itu bisa meng-input data dari, tekanan darah hariannya. Jadi, untuk pasien itu bisa melihat kira-kira grafik tekanan darah hariannya itu per harinya bagaimana, apakah ada kenaikan, apakah ada, penurunan gitu, supaya, eee eee, pasien tuh bisa berjaga-jaga apakah, hipertensinya akan menjadi lebih parah ataukah tidak. Eee, s dan oh ya, dan untuk pihak-pihak yang terkait sendiri itu terdapat ahli gizi, food scientist, developer, koki, dan juga pengantar makanan. Mungkin sekian presentasi mengenai konsep MAP dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.